Alhamdulillah, Bapak beserta Ibu guru hebat calon guru penggerak angkatan ke-7 yang akan bertindak sebagai pemateri pada sesi yang kedua ini tentang budaya positif sekolah yang merupakan aksi nyata dari calon guru penggerak angkatan ke-7. Bapak beserta Ibu, baiklah, untuk mempersingkat waktu mungkin dikarenakan Bapak Ibu sudah pada kenal dan juga saya juga tidak mendapatkan CV dari para pemateri ini, jadi tidak perlu saya bacakan CV-nya. Nah, oleh karena itu untuk materi yang pertama kami persilahkan kepada Bapak guru hebat, yaitu Bapak Irwan Saifullah SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak MC, yaitu Bapak Asesda dan MPD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan seri materi pada program guru penggerak. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak sekolah yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 16 Garut yang dalam hal ini telah memberikan dorongan dan dukungan dalam berbagai hal kepada kami sehingga bisa terlaksananya kegiatan ini. Juga tak lupa kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga sangat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum dimulai, izinkan kami untuk memohon maaf sebelumnya. Sebenarnya khususnya bagi saya, Bapak Ibu di hadapan saya adalah guru bagi saya, ya, guru-guru hebat bagi saya yang sebenarnya dalam hal pengalaman jelas, ya, dan juga ilmu pengetahuan itu jauh lebih tinggi daripada saya. Namun ini dalam kapasitas sebagai kewajiban kami, tugas dalam program calon guru penggerak. Oleh karena itu, mohon kiranya Bapak Ibu dapat mengizinkan kami, khususnya di angkatan 7 ini, ya, di sekolahnya angkatan kedua, untuk menyampaikan program diseminasi aksi nyata untuk modul 1.4, ya. Baik, Bapak Ibu, sudah cukup istirahatnya? Cukup. Baik, Bapak Ibu, boleh saya sapa dulu ya. Kalau saya katakan salam dan bahagia, maka bagi Bapak Ibu juga boleh silakan untuk dijawab salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Sekali lagi, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik Bapak Ibu, salam dan bahagia secara sekilas itu adalah moto yang dulu disampaikan di Taman Siswa, ya, di perguruannya Ki Hajar Dewantara. Jadi diharapkan dengan pendidikan itu siswa bisa mendapatkan kebahagiaan, ya. Jadi bahagia lahir dan batin, bahagia dalam segala urusan. Nah, baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita akan masuk pada pekerjaan. Nah, untuk diseminasi aksi nyata,
Adapun tujuannya Bapak Ibu untuk implementasi ini mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Kemudian diseminasi ini adalah acara atau kegiatan membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan. Jadi ini tujuan kegiatannya. Dan mari kita mulai dengan kesepakatan kelas ya, ataupun keyakinan kelas. Sebentar Bapak Ibu, saya akan share link yang ya. Bapak Ibu boleh dicoba untuk bit.ly/ke_kelas ya. Bukan underscore, stay. Mudah-mudahan bisa dibuka. Kita mulai dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bapak Ibu boleh menyampaikan harapan yang ingin diraih atau ingin dicapai pada pertemuan kita. Jadi pada acara diseminasi ini, harapan Bapak Ibu silakan. Mau pakai nama boleh, mau tidak pakai nama juga tidak masalah ya. Ya, ini sudah ada yang masuk ya. Nah, kita tanggung dulu. Ya terima kasih juga ini yang membantu merapikan ya. Kita bacakan, semoga hasil dari paparan diseminasi ini dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, memahami dan bisa mengimplementasikan budaya positif di kelas bimbingan ya. Silakan Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan langsung juga boleh, silakan ya. Yang menggambar mangga silakan. Terima kasih juga. Baik. Ya ada yang mau boleh nanti diketikkan di sini. Ya, Silakan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin tadi di awal ya Bapak menyampaikan tentang salam bahagia, gitu ya. Nah, otomatis saya ingin punya bekal bagaimana supaya bisa lebih bahagia lagi gitu untuk membawa anak-anak dalam proses kegiatan pembelajaran. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan ini bisa lebih memberikan sebuah inspirasi atau hal yang lain supaya anak-anak bisa lebih bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Elis ya. Semoga mendapatkan inspirasi agar nanti anak-anak bisa lebih bahagia demikiannya. Yang belum saya bacakan ini begini sudah dapat mengimplementasikan budaya positif ini sudah. Semoga ada kelanjutan dari diseminasi ini karena budaya positif di sekolah sangat baik. Ya baik. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kita batasi saja waktunya ya. Kalau ada yang masih muncul saya akan sampaikan, kalau tidak ada nanti juga akan kita mulai simpulkan gitu ya. Nah sementara di sini seluruh harapan ini berkaitan dengan hasil ya, output, yaitu mendapatkan ilmu ataupun wawasan tentang budaya positif, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu, kalau kita rangkum. Nah ini berarti Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas ini sudah bisa menjadi atau kesepakatan belajar kita nanti bisa kita ambil satu poin ya. Misalnya di sini kita saling berbagi. Nah, begitu ya. Jadi kita menyepakati saling berbagi ilmu dan wawasan tentang budaya positif untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada satu
kesepakatan, ya. Jadi kalimat-kalimat tadi kalau saya ambil rangkumannya, maka kita harus saling berbagi. Kita bersepakat untuk saling berbagi tentang budaya positif agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan KBM sehari-hari. Dapat disepakati Bapak Ibu? Berarti kalau saling berbagi itu tidak hanya saya, tidak hanya kami nanti, tapi Bapak Ibu pun harus berbagi, begitu ya. Ini nanti Bapak Ibu secara teknis bisa kemudian kita pindah tampilan ya menjadi kesimpulan gitu. Yang tadi boleh saya tulis? Boleh ya? Berarti saling berbagi tentang budaya positif untuk diimplementasikan dalam kegiatan KBM di sekolah. Nah, kalau saya simpulkan baru satu Bapak Ibu, ya. Jadi ini adalah kesepakatan disampaikan. Nah, kalau kita mau urai, memang nanti bisa banyak. Tapi ini sebenarnya saya, ya, karena saling berbagi bagaimana teknik atau prosedur dalam merumuskan keyakinan kelas di kelas kita. Jadi pada praktiknya yang saya pahami adalah tidak muncul dari kita Bapak Ibu. Jadi tidak muncul dari kita sebagai guru. Jadi bukan guru yang ingin ya, tetapi dua-duanya bersepakat. Bahkan sebenarnya awalnya adalah ditanyakan dulu kepada siswa. Nah mungkin gambarannya seperti ini. Ya, ya. Dapat dirangkum menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas. Karena pada saat kalau harapan kan masih outputnya Ibu ya, Bapak. Kalau sudah kesepakatan berarti itu jadi kesepakatan yang harus dilakukan. Baik, izin Bapak Ibu yang jawabannya sudah bisa selesai. Nah terkait dengan apakah keyakinan atau kesepakatan, sebenarnya ini pilihan saja Bapak Ibu. Kalau keyakinan, kami landasannya adalah sebenarnya keyakinan di sini adalah apa yang menjadi kesungguhan diyakini manfaatnya. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menggunakan sepeda motor? Karena kita yakin tentang keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker? Pasti jawabannya adalah tentang kesehatan. Jadi keyakinan di sini adalah satu cara pandang terhadap manfaat nilai-nilai universal yang diperoleh. Nah di sini nilai universalnya adalah keselamatan dan kesehatan. Jadi kita bisa menanyakan hal-hal apa saja yang kemudian yang diharapkan oleh siswa. Pasti tentang misal kebersihan kelas, kenyamanan kelas, keindahan kelas, begitu ya. Kalau dalam tatanan kelas. Nah ini nanti Bapak Ibu. Keyakinan inilah atau nilai-nilai keselamatan dan kesehatan tersebut diyakini sebagai suatu keyakinan. Keyakinan di sini adalah cara pandang karena kesungguhan ada satu yang diyakini dia bermanfaat untuk dirinya, gitu ya. Itu salah satu sudut pandangnya. Nah dalam contoh yang ada, Bapak Ibu nanti dalam keyakinan kelas itu bisa berkembang. Contoh misalnya pada keyakinan kelas 1 ya ini sifatnya setiap anggota kelas perlu belajar. Kan ini juga satu bisa dikatakan kesepakatan ya, tapi sangat rinci. Kemudian kalau contoh yang keyakinan kelas yang kelima, ini satu tidak menyebut subjek ya, tidak menyebut setiap anggota atau siswa. Di sini lebih kepada nilainya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik dan sampai senantiasa membantu. Nah sebenarnya ini semua bisa kita rangkum ke dalam kata kunci di keyakinan kelas yang ke-7 ini yang jadinya. Contoh misalnya hormat, bekerja dan diterima dan dimiliki. Nah ini yang merangkum seluruh usulan dari keyakinan yang pertama dan keyakinan yang ke-5. Ini lompat ke contohnya ya, ini lompat. Contoh pada hormat, kami meyakini bahwa
sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi itu ya keyakinannya. Kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian juga kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Jadi kalimatnya itu tidak kalimat peraturan, tidak, tapi kalimat yang demikian pada contoh keyakinan kelas yang ke-7 begitu. Sebagai pembuka dari saya tentang keyakinan kelas, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak MC untuk mengakhiri dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan yang telah memberikan, mohon maaf Bapak Ibu kalau misal ada hal yang perlu Bapak Ibu sampaikan ya, di sini di dalam pemberian atau penyampaian materi dalam baiknya kalau komunikasinya secara dua arah saja langsung pada saat itu seperti tadi Ibu Elis. Ya, Bapak beserta Ibu yang saya hormati, baiklah untuk pemateri yang kedua di sini akan disampaikan oleh Bapak Lugi Akbar Nur Hidayat SPD NPD, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Syed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambil berdiri saja. Baik, berikutnya saya akan coba untuk membahas tentang perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Nah, ini ada sebuah permainan, nanti juga ada beberapa permainan, tapi ini lebih ke makna dari perubahan paradigma belajar. Coba Ibu dan Bapak keluarkan kertas lembar atau yang untuk cari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Ibu Bapak. Ya. Benda. Ya, benda atau sesuatu yang sangat berharga, angan-angan dan sebagainya, tuliskan. Ya, tuliskan. Terus digenggam, simpan digenggam. Ya. Dengan segaya-gaya dituliskan, terus digenggam. Ya. Rahasia ya. Tongkat dulu. So, udah. Nah, coba. Nah, ini ada teman sama teman sebangkunya. Silahkan aja, misalkan Bu Elis yang A yang bikin tulisan, misalkan Bu Jawat yang nanti segala upaya supaya Bu Elis itu membuka si kepala tangannya, atau terserah, atau sebalikannya. Katakan digenggam sebuah tenaga. Tugas yang teman satu lagi yang si B itu membuka. Rek kumaha carana, rek dengan halus atau dengan kekerasan, silakan. Ya, mau seperti apa silakan. Saya kasih waktu 2 menit.
Berarti bagaimana barusan Ibu dengan membujuk atau dengan kekerasan? Bu Awas membukanya nggak? Padahal barusan kan sudah bikin kesepakatan. Kita teh mau tuker-tukeran aja. Nah, saya coba langsung dikasihkan, oh ya kita tukeran. Saya kasihkan, saya nggak tuker. Oke, kenapa Bu Awas nggak mau dibuka? Itu salah satu strategi. Ibu tetap. Oke, tepuk tangan buat Ibu. Baik. Nah, yang terjadi itu seperti barusan. Nah, coba saya lagi tanya lagi, bagaimana Pak Kadar dengan Mas Syukur? Saya bersikukuh Pak Budi memegang ini, dan Pak Syukur walaupun pinjam alat Pak Supri, saya tetap pegang teguh terhadap komitmen ini, tetap dipegang. Kalau kurang gaji Gur, Baik, ya. Oke. gaji Gur. Buka dibuka. Nah, barusan itu ya, berarti ada motivasi intrinsik ya, yang apa cara bagaimanapun caranya ternyata untuk mempengaruhi orang lain untuk membuka itu susah, karena orang lain itu punya keyakinan masing-masing. Nah, jadi tidak bisa reaktif. Kumaha oke, gue yakin tetap tidak mau membuka. Ya. Itu cerita nanti. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Apakah setuju dengan pernyataan ini? Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Belum tentu. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Oke. Satu poin yang kita bahas, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba, Bu Ima, bagaimana? Apakah setuju dengan dihukum si anak akan lebih disiplin? Dengan pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak, mungkin untuk beberapa orang anak bisa diberlakukan, tapi tidak semua anak bisa disiplin dengan cara yang sama. Tergantung dari tingkat bagaimana anak melakukan kesalahan, atau mungkin dia melakukan apa, sejauh mana tingkatannya, sehingga hukumannya pun nanti bisa berbeda. Ya, tergantung dari tingkatan pelanggarannya. Kasih tepuk tangan untuk yang lain. Poin yang lain. Poin yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ada yang lain, Ibu? Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut saya, kita sebagai guru mungkin tergantung bagaimana cara kita memberikan hukuman tersebut kepada anak. Apakah dengan bahasa yang halus, bahasa yang lembut, tujuannya kan untuk merubah karakter anak menjadi lebih disiplin. Mungkin ya di sini juga harus memberikan terlebih dahulu alasannya, kemudian memberikan penjelasan maksud dan tujuannya, mengapa memberikan hukuman tersebut, dan hal yang efek sampingnya yang lebih positif yang bisa dirasakan oleh anak itu untuk apa. Terima kasih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan buat Risok. Lagi dari bapak-bapak. Yang poin terakhir, memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Anak, ibu bapak, bapak-bapak. Ibu Bapak-bapak. Ada yang mau berpendapat? Ya, Pak. Memberikan penghargaan dapat memotivasi belajar anak. Mungkin kalau di persentase hampir 80% bisa memotivasi anak. Tetapi dari ketiga unsur yang Pak Budi utarakan di sini, itu sebetulnya tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak. Walaupun mungkin bersifat hukuman yang sangat keras sekalipun, itu adalah merupakan
tujuan daripada ingin mendisiplinkan anak. Tapi di sini tadi apa yang disampaikan oleh Bu Iso benar, bahwa treatment kita atau cara penyampaian kita terhadap anak mungkinnya. Jadi jangan sampai kita menyinggung perasaan anak ketika kita memberikan hukuman itu. Karena saya yakin kalau tidak ada hukuman di Indonesia ini bebas mungkin ya. Sambo saja bisa bebas begitu saja kalau tidak ada hukuman. Betul nggak? Nah mungkin terhadap anak pun sama. Seperti halnya kita mendidik terhadap anak kita sendiri. Bila perlu, agama pun menganjurkan. Ketika anak tidak menurut, 1 kali 2 kali boleh dicambuk kakinya kan gitu. Berarti kan agama pun menganjurkan seperti itu. Nah mungkin salah satunya dari ketiga aspek atau contoh yang ada di depan ini, ketiga-tiganya juga sama, tujuannya adalah untuk mendisiplinkan anak. Tetapi mungkin kalau di persentase yang ketiga ini yang lebih baik. Itu mungkin baru. Siap, terima kasih. Baik. Nah, ini ada hukuman dan penghargaan. Ya, yang namanya hukuman itu bersifat tidak terencana, ya, atau tiba-tiba. Ini konteksnya di sekolah, ya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan atau satu arah. Hukuman kumaha guru, guru duduk itu dapat berupa hukuman fisik maupun psikis. Itu yang namanya hukuman. Nah, di sini ada juga disiplin. Disiplin dalam bentuk konsekuensi bersifat sudah terencana atau tadi ada kesepakatan atau disepakati bersama. Guru senantiasa memonitor murid. Ada lagi reward atau penghargaan. Penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan. Ya, seperti tadi yang poin nomor 3 itu ada hadiah, ya, pemberian hadiah sehingga bisa memotivasi anak yang kata Pak Kadar itu 80% efektif. Diinginkan yang dibuat dengan persyaratan efektif jika diberikan untuk jangka pendek. Nah, ya itu ini kata dari ilmuwan ya tentang yang concern di dalam William Glasser ya yang concern dalam ilmu kedisiplinan atau perubahan teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kita tugasnya untuk mengontrol murid. Terus yang berikutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, kadang-kadang kan, aduh merasa bersalah, saya teh kurang kumaha sih ke kamu teh, saya mau ngambelaan anu kan ada guru yang seperti itu, ya. Membuat bersalah nanti akan ada juga dibahas oleh rekan saya selanjutnya. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, yang namanya penguatan positif itu pasti efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Biasanya kita seorang guru itu suka ada paksaan juga kepada siswa atau murid. Nah, lalu apa itu disiplin positif? Silahkan. Disiplin itu apa? Disiplin. Menurut saya disiplin adalah segala sesuatu pekerjaan yang lahir daripada kesadaran diri sendiri dengan bertanggung jawab. Ya, disiplin ada keywordnya datang dari pribadi dan tanggung jawab. Berikutnya yaitu insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Asep Irawan SST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
manusia, guru-guru hamba semuanya. Mohon maaf saya di sini bukan mengajari tapi sering pada guru-guru senior saya perkenalkan diri dulu. Saya di sini guru baru. Ya, guru baru mungkin ada yang belum kenal. Kemarin juga saya baru berkenal dengan ibu ini. Saya guru baru di sini jadi mohon bimbingan dan arahannya. Saya ke bagian untuk membacakan presentasi atau menyampaikan presentasi itu motivasi perilaku manusia. Tapi sebelumnya kita breaking dulu ya. Kayaknya sudah Bapak Ibu guru hebat, tolong sekarang coba kita ambil kertas atau tisu yang ada di sekitar Bapak Ibu. Ya, ini ada di sini. Sudah dapat? Nah, silakan kertas atau tisu ibu emas atau gulung. Silakan dikenakan ke temennya. Ada yang melemparkan, ada yang mengasihkan dengan baik, ada yang menyelamatkan, itu adalah berkaitan dengan motivasi. Kenapa dia melemparkannya? Kenapa dia mengasihkan dengan baik-baik? Kenapa dia menyakiti? Ada motivasi. Baik Bapak Ibu semuanya, ya, motivasi perilaku manusia. Ini saya membacakan, untuk sharing, membacakan, karena saya juga mungkin nanti bisa tambahkan apa yang saya sampaikan tidak bisa dipahami karena kita berbagi. Ini saya menyampaikan, saya pahami. Motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia adalah apa yang mendasari alasan apa dia berbuat seperti itu, seperti itu tadi. Perintahnya karena ada yang melemparkan. Ya. Motivasi yang ke satu menurut Diana Gosen, ya, orang itu berbuat menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama itu. Yang kedua ada juga motivasi yang kedua melakukan perbuatan karena itu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kebanyakan kita ini ya. Dan kita melakukan sesuatu karena dibutuhkan, ada penghargaan. Yang ketiga, orang itu berbuat itu karena ada dorongan menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik. Tapi yang kedua tadi motivasi ekstrinsik, ya, motivasi dari luar. Kalau yang ketiga adalah motivasi dari diri. Nah, kita bagaimana supaya anak didik kita bisa mempunyai motivasi dari diri. Nah itu. Kemudian yang selanjutnya berkaitan juga dengan motivasi itu adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman, mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh guru adalah
memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Karena murid melakukan hal seperti itu mungkin ada motifnya, ada kebutuhan dasar yang belum dia penuhi. Jadi jangan sampai kita justifikasi kenapa murid ini tercengong khawatir. Jangan langsung disalahkan, tapi kita cari tahu mungkin ada kebutuhan dasar yang belum dia penuhi sehingga dia mencari pelampiasan. Nah, tugas kita mengarahkan bagaimana kita supaya murid itu menyampaikan dengan baik. Ki Hajar Dewantara, saya mengambil kutipan dari Ki Hajar Dewantara, pernah mengatakan, beliau berkata, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik, kita sama seperti petani, kata Ki Hajar Dewantara. Yang menanam padi, petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi hama, ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanam padi dan lain sebagainya. Ya. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhan muridnya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Psikiater Amerika Serikat William Glasser, saya mengambil kutipan dari beliau, seluruh tindakan manusia, apa yang manusia lakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi alasan tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Kata dia juga kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada 5. Ketika 5 dasar kebutuhan manusia sudah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, apabila kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Contohnya seperti bosan, sedih, kecewa, frustasi, bahkan mereka bisa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariat agama dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi, namun mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar. Apa 5 kebutuhan dasar manusia yang harus bisa dipenuhi secara memadai? Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar menurut Glasser. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ya, ini berhubungan dengan fisiologis jasmani. Misalnya, jelas kesehatan kebutuhan dasar manusia, rumah jelas, makanan jelas, kebutuhan merasa aman juga kebutuhan, termasuk kebutuhan bertahan hidup, survival, kata Glasser. Agar murid dapat belajar dengan baik, maka kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Logikanya, bagaimana mungkin mereka bisa belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar, atau bila rumah mereka kebanjiran, longsor, abuan. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua menurut Glasser adalah merasa diterima. Kebutuhan dasar setiap manusia itu merasa diterima atau love and belonging. Kita juga ingin merasa diterima, merasa dicintai, merasa dibutuhkan. Keinginan tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, kelompok di mana kita tergabung
Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelasnya. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari sekolahnya. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain. Dan kelompoknya bahkan murid yang paling cetek pun, nolempeng sekalipun, jauh di dasar hatinya berdebat. Oh, jelas, ya betul bahasa Inggris. Dari lubuk hati yang paling dalam. Dari lubuk hati yang paling dalam, mereka itu ingin diperhatikan. Sesuai apapun, calon penghuni ingin diperhatikan, ingin merasa dibutuhkan, dihargai, dicintai. Mungkin kebutuhan dasar itu yang belum terpenuhi sehingga dia nakal, sehingga dia macam-macam. Karena itu adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua, merasa diterima, love and belonging. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, kata Glasser, kebutuhan akan kebebasan, freedom. Sama kita juga yang bebas, freedom. Maksudnya apa di sini? Nah, murid tadi diantarkan sakarat insun gitu, sakanya bukan. Ya. Murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya, itu maksudnya freedom. Murid diberi kesempatan membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihannya. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik akan memenuhi murid tentang kebebasan ini. Seperti pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sehingga mereka menjadi mandiri dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi internal. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebutuhan kesenangan atau happy atau fun. Semua orang ini butuh kesenangan, ya, kebutuhan dasar. Kemarin itu kan piknik. Kebutuhan dasar kesenangan. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang. Mereka juga punya senang, ingin happy, merasa senang di kelas terutama. Jadi di kelasnya mereka itu harus senang, happy gitu. Beban. Guru jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan atau asal-asal, membuat anak senang gitu kan. Sisipkan gitu. Daripada ayo belajar pengertian gitu kan. Supaya senang, kalau udah senang insya Allah. Belajar dulu nanti. Itu jadi jangan menyepelekan. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, ya, ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka akan konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Coba pasti bakal misalnya si ate resep membal hari guru mau ngobrolkan basket. Kalau misalnya kita menyampaikan hal yang berhubungan dengan konsep eta, pembinaan itu pasti berhasil. Pakai nyambung. Nah, jadi itu ya. Jadi jangan menyepelekan tentang anak merasa senang di kelas. Menurut Glasser. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir menurut Glasser adalah penguasaan atau power. Kebutuhan dasar maksudnya pengen punya penguasaan atau power. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang sudah menginjak usia remaja dewasa seperti di kita ini, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan. Ya, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Asep dan kawan-kawan. Tadi banyak mengutip tentang dari ilmuwan Glasser dan Ki Hajar Dewan. Mudah-mudahan
Gebetan kita ini merupakan blazer atau dihajar di zaman now gitu kan ya. Terima kasih selamat. Nah untuk yang terakhir mungkin entah jadi apa, tidak mungkin jadi dihajar atau jadi blazer, entah Bu Justina jadi apa yang baru. Maka Bu Justina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau mau duduk malah grogi Pak, izin berdiri ya Pak ya. Mau dekat dengan kita? Ya Pak. Baik. Ya. Tadi Bapak Ibu kan setiap pemateri selalu diselingi dengan permainan ya, karena memang salah satu filosofinya KHD adalah menyisipkan games atau membuat senang peserta didik. Jangan ragu, kalau kata Pak Asep Iwa ini, jangan ragu membuat anak itu senang ketika di kelas. Nah ini kita juga lagi posisi siang ya, yang tadi gak kebagian makan pasti kesel gitu ya. Jadi selalu kita upayakan untuk menghadirkan kesenangan dengan bermain. Tadi sudah bermain dengan Pak Bugi, dengan Pak Irwan, dengan Pak Asep. Nah kali ini bolehlah main sama saya, tapi saya sukanya mainnya sama HP. Jadi mohon di next dulu Pak. Silakan Bapak Ibu, kita buka dulu di browsernya joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai soal pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Itu termasuk sanksi atau hukuman. Malu juga Sudah? Benar atau salah jawaban Ibu? Oke. Iya. Ini juga biasanya berkaitan dengan perolehan skornya ke ini ya. Nah itu. Di waktu soal. Next, kita masuk ke soal yang kedua. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya. Time out. Gimana hasilnya Bapak Ibu? Sekarang sudah tahu bedanya sanksi, hukuman dengan konsekuensi. Ternyata beberapa hal yang kita lakukan masih kita salah menempatkannya gitu kan ya. Nah, itu salah satu games yang bisa dihadirkan di kelas kuisis ya. Caranya sama, kita memasukkan soal, udah tinggal copy ke sana, sudah nanti tinggal di play secara langsung bisa, secara tidak langsung juga bisa seperti itu. Tapi terlepas dari games yang tadi dihadirkan, tepuk tangan dulu untuk semua Bapak Ibu di sini yang sudah berpartisipasi 31 juta guru. Nah, intinya adalah saya ingin mengawali dengan yang biasa dilakukan oleh Bapak Ibu guru, termasuk saya, dalam memberikan suatu treatment kepada anak ketika melakukan kesalahan gitu. Kadang bisa berupa hukuman, kadang bisa berupa sanksi atau konsekuensi seperti itu. Nah, tadi juga dikatakan dalam diskusi sesi pertama, hukuman perlu dilakukan. Nah, namun kita juga perlu menengok apakah dengan menghukum juga bisa memenuhi kebutuhan dasar dari manusia termasuk siswa, seperti itu. Next dulu Pak. Nah ini yang saya ambil dari modul budaya positif yang dikutip dari Diana Gosen yang sudah dibahas oleh Pak Asep Iwa, bahwa yang biasa kita kenal itu adalah hukuman dengan konsekuensi. Tadi hukuman itu adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba diberikan. Siswa tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya.
Sehingga kadang-kadang justru takut ketemu bapak itu pasti kena hukum, ketemu ibu itu pasti kena hukum. Yang ada adalah rasa takut. Nah, karena tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Nah, sayangnya pada buku ini menyebutkan bahwa pemberian hukuman akan mengarah pada identitas gagal. Kembali lagi, tujuan sekolah adalah untuk membentuk nilai-nilai yang tertanam dari diri, yang kedepannya bisa berdampak jangka panjang. Ketika di sekolah sudah terjadi identitas gagal, maka nauzubillah, tidak mau ya kita menjadi salah satu andil dari pembentuk identitas gagal bagi murid. Nah, ini hukuman. Kalau mohon maaf karena kecil sekali, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan karena sesuatu terjadi, tidak nyaman untuk murid. Tidak nyaman untuk murid karena siapa sih yang mau dihukum? Ya, kita sendiri juga ketika terlambat absen, nggak mau kan dipotong TPP gitu kan. Nah, kan nggak mau gitu seperti itu. Karena tidak nyaman dihukum. Terus murid atau anak akan tersakiti kalau menggunakan kekerasan. Terus sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Makanya ada beberapa anak yang nakal ketika dihukum ya tetap melakukan hal itu. Benar kan? Ada kan? Karena ya tidak akan berjalan untuk murid yang tidak takut. Dan hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut di kehidupan nyata. Ketika mereka ketemu dengan orang yang tidak tegas, maka ya sudah gitu. Ah, sama bapak itu mah biasa aja. Udah selonong boy gitu. Nah, kemudian dampak pada muridnya apa? Ya, ini yang biasanya ditakutkan oleh para guru. Murid akan marah. Dan kadang poin yang paling ditakuti adalah menyimpan rasa dendam kepada guru. Tiba-tiba merasa tidak diharapkan kehadirannya. Nah, seperti itu. Ini dampak negatif daripada hukuman. Makanya dalam filosofi KD juga tidak menyebutkan bahwa hukuman tidak perlu diadakan. Bukan, tidak ada kalimat itu. Hukuman mungkin perlu, tapi hukuman adalah salah satu langkah terakhir yang digunakan. Bila perlu, tidak digunakan sama sekali. Jadi KHD pun tidak melarang sama sekali hukuman, tapi itu tolong digunakan sebagai salah satu langkah terakhir. Bila perlu, tidak diperlukan, karena dia akan mengarah kepada identitas gagal. Begitu. Nah, lalu apa yang mengarah kepada identitas sukses? Ini adalah pembentukan disiplin yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Wawan, bahwa dari diri. Nah, kalau timbulnya dari diri sendiri, ini ada dua bentuk. Tadi yang kita kenal konsekuensi, biasanya kan kita kalau datangnya terlambat 5 menit, 15 menit tidak boleh masuk ke kelas ya, kan gitu konsekuensi. Biasa kita lakukan. Nah, ini konsekuensi. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini termasuk mengarah kepada identitas sukses. Jadi mulailah sedikit-sedikit ke arah yang memberikan konsekuensi. Namun di sini ada perasaan tidak nyaman juga untuk murid, tapi dalam jangka waktu pendek. Nah, ini penguatannya juga hanya berlaku dalam waktu pendek juga. Jadi hanya untuk misalkan hanya Ibu A yang menerapkan ini, Ibu Guru B tidak, ya sudah. Jadi hanya pada saat itu saja. Dan ini biasanya guru yang capek karena harus memonitoring. Biasanya kita suka ngasih cap positif gitu kan untuk keaktifan siswa dan lain sebagainya. Ini yang guru yang harus kontrol, guru yang harus mensupervisi. Nah, nanti ini konsekuensi ini dua pihak. Jadi antara guru dan siswa melakukan kesepakatan. Seperti yang tadi di awal dicontohkan oleh Pak Irwan, kesepakatan kelas. Nah, ini akan membentuk konsep diri yang baik dan taat peraturan. Sayangnya hanya taat peraturan. Nah, muncullah istilah baru yang namanya restitusi. Restitusi ini juga membentuk identitas sukses ke depannya. Karena restitusi ini yang membuat konsekuensinya, yang membuat pilihannya adalah murid. Jadi murid yang akan ditanya,
Jadi kamu mau mempertanggungjawabkannya gimana? Seperti itu. Jadi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, karena mereka akan berpikir, saya harus memperbaiki masalah ini, caranya gimana? Nah, korban yang jadi korban misalkan dalam hal pemukulan dan sebagainya, yang jadi korban ini akan merasa mendapatkan ganti rugi yang baik, gitu. Masalah terpecahkan dan murid belajar bertanggung jawab terhadap perilakunya. Fokusnya pada pemecahan masalah dan tanggung jawab. Jadi guru di sini nanti akan berfungsi sebagai peran kontrolnya di mana. Nah, ini akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi sudah mulai beralih dari hukuman, sedikit-sedikit kita tinggalkan ke konsekuensi, kalau bisa kita tuju ke restitusi. Ini juga hal yang baru bagi saya, karena ternyata posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Biasanya penghukum ini menggunakan hukuman fisik atau verbal, kata-kata. Kamu, gitu. Nadanya tinggi, mata melotot, jari menelunjuk. Bajunya, ya gitu. Seperti itu penghukum biasanya. Pembuat merasa bersalah, tipe yang kedua. Pembuat merasa bersalah biasanya nada suaranya lembut, memelas, kadang memasang mimik yang sedih, gitu, lesu, gitu. Kamu tidak kasihan sama ibu dimarahin terus loh sama kepala sekolah gara-gara kamu, gitu kan? Itu adalah tipe yang pembuat merasa bersalah. Nadanya halus, gitu. Yang ketiga, teman. Sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab, bercanda, gitu. Kamu mah gini lagi. Biasanya itu sebagai teman. Senyum jenaka dan biasanya disisipi dengan lelucon. Itu sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Nah, ini biasanya yang menerapkan konsekuensi, posisinya adalah sebagai pemantau, menggunakan sanksi atau konsekuensi, stiker, cap, dan sebagainya. Termasuk saya sendiri. Dan yang kelima, ini yang saya baru tahu, ternyata guru juga bisa menjadi manajer. Dulu saya cita-citanya pengen banget jadi manajer, bukan guru, gitu kan? Karena kayaknya enak gitu jadi manajer, gitu ya. Ternyata guru juga sebenarnya punya posisi kontrol sebagai manajer. Apa sih manajer itu? Manajer itu membersamai murid, bersama murid menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Jadi apa sih nilai-nilai yang kamu anggap penting? Penting juga nggak buat orang lain? Jadi membersamai, mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Jadi kamu gimana kira-kira solusinya? Dengan bimbingan guru. Jadi gurunya hadir di sana, tidak dilepas. Nah, kalau ditanyakan pada hati nurani, kira-kira Bapak Ibu sudah ada di posisi yang mana? Ada yang mau mengungkapkan curahan hatinya? Ada yang mau mengungkapkan? Bapak Ibu barangkali boleh Bapak. Terima kasih Promis. Dari kelima posisi kontrol guru, mungkin saya lebih cenderung ke teman selama ini, gitu ya. Karena ketika ada anak yang sering tidak ikut pembelajaran saya, hanya saya dekati dulu. Saya bawa ngobrol, saya tanya kenapa alasannya. Pertama mungkin alasannya banyak, Bu. Ada yang tidak memiliki seragam, olahraga. Saya juga boleh pakai seragam kaos apa saja, walaupun tidak sama dengan tujuan kami. Tapi kadang saya suka malu. Oke, apa? Akhirnya yang kedua saya tanya lagi kenapa. Ternyata akhirnya dia mau berterus terang, walaupun itu adalah rahasia pribadi dia. Saya boleh dibilang berpengaruh mungkin salah satu. Itu adalah trik saya ketika saya memotivasi kembali ketika ada siswa yang sering tidak masuk di pembelajaran. Malah ada satu orang sampai sekarang belum pernah ketemu, Bu. Belum pernah ketemu dengan saya satu orang.
dari satu kelas itu. Selama satu semester. Oke lah, mungkin tidak disebutkan namanya, tapi ketika dia butuh nilai saya, karena saya pun bingung memberikan nilai apa gitu ya. Dari kehadiran saja apa semua gitu dari awal. Apakah hanya pelajaran saya saja atau memang hanya di hari pas pelajaran olahraga? Makanya saya pun bingung mau mendekatinya karena dengan anak itu belum pernah ketemu sampai sekarang. Malah oleh Bapak Wali kelasnya sudah diajukan mau ketemu, janjinya mau ketemu dengan saya tunggu dari pagi sampai siang di sini juga tidak berani datang. Entah takut entah gimana. Tapi insya Allah suatu saat mudah-mudahan di semester 2 ini saya pun akan menghampiri dia, ya kita mungkin bisa dari apa sih alasannya gitu. Terus juga mungkin ke manajer juga, artinya mengarahkan anak bagaimana caranya supaya dia kembali mau belajar, karena olahraga ini salah satu mata pelajaran yang cukup menyenangkan saya, karena hampir 80% kita praktek di lapangan. Karena tidak ada anak yang tidak suka sepertinya dengan mata pelajaran olahraga, walaupun di awal kontrak belajar saya selalu bertanya apa yang paling sukai ya. Menyukai sesuatu bukan berarti bisa. Akhirnya kita arahkan, dan alhamdulillah anak-anak yang diajar ya punya prestasi. Itu mungkin Bu. Terima kasih Pak Kadar atas berbaginya. Tadi memposisikan diri sebagai teman ya Bapak ya. Bahkan menurut saya Bapak sudah masuk ke ranah manajer. Karena langkah-langkah yang tadi Bapak tempuh dari awal pendekatan ke siswa tidak langsung itu manajer. Kalau teman, posisi teman ini biasanya ciri khasnya begini. Ketika ada siswa datang terlambat, cengengesan, kan gitu ya, tidak merasa bersalah. Terus sama kita nih, kamu lagi. Udahlah sana. Untung sama ibu ketemunya. Nah itu posisi teman. Jadi tidak merasa bersalah karena ya udah kita masih sama teman gitu, biarin aja. Nah itu yang bahayanya. Dia akan segan ke kita, tapi tidak segan ke guru yang lain. Karena kalau sama yang dianggap sebagai gurunya adalah teman, ya dia segan, tapi kalau tidak, ya sudah diabaikan. Nah, tapi kalau Bapak melakukan pendekatan, itu lebih ke manajer. Bapak ini tepuk tangan dulu dong untuk Pak Kadar. Sudah berada di posisi manajer, karena sudah mulai membimbing dan mencari tahu apa sih alasannya, gitu. Nah ini, next berikutnya. Nah, kaitannya dengan motivasi yang terbentuk, kita kan pengennya motivasi yang dari dalam dan berlaku jangka panjang. Nah ini motivasi dengan posisi kontrol guru. Kalau kita berada pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah, itu nanti akan ke mengarah identitas gagal. Kontrolnya kontrol negatif. Ya. Kalau kita mau mengarahkan kepada identitas yang berhasil atau sukses, bisa kita berada pada posisi teman, bisa pada posisi pemantau, lebih baik lagi pada posisi manajer. Posisi manajer ini bisa menempatkan sesekali pada posisi teman, sesekali pada posisi pemantau. Ketiganya mengarah pada motivasi yang intrinsik sebenarnya, atau pembentukan identitas sukses. Next. Bagaimana caranya? Nah ini dia. Caranya gimana sih gitu ya? Ini ada yang dikenal dengan segitiga restitusi. Mungkin sebelumnya pernah dibahas pada CGP yang sebelumnya. Segitiga restitusi ini hanya 3 tahapan. Yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Ini yang pertama. Stabilkan dulu identitasnya. Ketika ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung dijudge dia salah. Stabilkan dulu emosinya, stabilkan dulu identitas dirinya, dia itu siapa. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah adalah mengarahkan kepada kejadian apa yang dilakukannya. Barulah kita menanyakan keyakinannya. Ya, balik lagi ke keyakinannya. Karena menurut Diana Gosen, tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua ini tidak hanya guru, orang tua juga dalam melakukan proses disiplin positif ini bisa menggunakan segitiga restitusi. Berikutnya,
Ini akan saya bukan kesalahan menjadi orang yang bisa sukses, gitu. Kalimat yang biasa diutarakan oleh guru, gak apa-apa berbuat salah, gak apa-apa, gitu. Gak apa-apa terlambat sesekali, kan gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kadang kita juga harus memposisikan diri. Aku juga pernah melakukan itu. Lalu ada kalimat yang ibu mah tidak penting kamu ini salah siapa atau tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin bersama kamu mencari solusi. Nah itu biasanya untuk menstabilkan identitas. Nah kadang kalimat yang sering ditanyakan, sekarang kamu lagi jadi teman yang baik gak buat diri kamu sendiri? Setidaknya buat diri kamu sendiri deh. Coba stabilkan dulu emosinya, baru masuk ke tahap 2. Langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang dilakukan itu pasti punya tujuan. Anak yang terlambat sekalipun pasti ada tujuannya, entah itu membantu orang tua terlebih dahulu atau lain hal. Pasti ke sana arahnya, memenuhi kebutuhan dasar yang dimaksud tadi Pak Asep. Kalau kita sebagai guru bisa memahaminya, kita akan bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi gimana cara tahu kebutuhan dasarnya? Tadi didekati dengan kalimat-kalimatnya biasanya. Padahal kamu bisa melakukan kesalahan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Hebat kan itu? Itu juga harus diapresiasi, gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah pasti nanti siswa akan mulai terbuka. Ketika gurunya sudah mendukung dia, kamu pasti punya alasan lah ini kenapa bisa terjadi. Nah siswa pun akan terbuka. Beda dengan kok terlambat lagi, gitu. Udah pasti tutup untuk ceritanya dari siswa itu. Atau boleh juga kamu boleh bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Biasanya ini untuk kasus-kasus yang berantem. Kata si ini itu yang salah, kata si ini yang salah. Kita bisa menguatkan mereka dengan ya nggak apa-apa, berarti kamu melindungi diri kamu, gitu kan. Nah itu untuk validasi tindakan yang salah, untuk mengetahui juga kebutuhan dasarnya bahwa dia ingin berkuasa. Next, barulah setelah mulai stabil dan sudah mulai terbuka dengan alasan-alasan dibalik kesalahannya, baru kita tanyakan keyakinannya. Dengan cara apa yang dia inginkan? Apa sih yang kita percaya sebagai kelas? Kalau di awal kita sudah bikin kesepakatan kelas, lebih enak lagi. Misalnya tidak boleh terlambat. Menurut kamu kenapa sih harus disiplin waktu, gitu? Nilai-nilai apa yang diyakini? Emang kedepannya kamu mau jadi seperti apa, gitu? Diarahkan kepada apa yang dibayangkan tentang dirinya untuk masa depannya, gitu. Nah ini salah satu kalimat saja, masih banyak kalimat lain yang bisa digunakan dari segitiga restitusi. Berikutnya, nah kalau ini hanyalah video praktik segitiga restitusi. Jadi dalam modul itu diminta untuk membuat skenario gimana sih kita mentreatment suatu anak yang melakukan kesalahan. Ya, jadi intinya adalah ini kasus yang sering terjadi ketika melakukan menyontek saat ulangan. Nah, menyontek saat ulangan ini tidak langsung saya pas belajar modul di CGP ini tertampar gitu, karena saya selalu kalau yang nyontek udah saya kasih cap smile negatif, udah saya nggak akan mau koreksi gitu. Salahnya saya di situ gitu. Saya tidak mau tahu, pokoknya kalau nyontek itu nggak baik. Pokoknya kalau saya ngoreksi ulangan, ngawasin ulangan ya sudah. Kalau dia ketahuan nyontek udah dicap, udah nggak mau saya sentuh untuk dikoreksi. Dan itu, nah itu, saya awalnya begitu, merasa tertampar sekali ketika belajar di CGP. Ternyata nggak begitu loh. Nah, awalnya harus ditanyain dulu. Iya,
Gak bisa ya? Nah ya, jadi intinya awalnya adalah saya tanyakan dulu. Ketika ketahuan dia nyontek, maka langkah pertamanya adalah, ini nilai kamu bagus, bangga nggak dengan nilai ini? Nah pertamanya dia jawab bangga, gitu kan pasti. Coba benar nggak? Bangga, gitu. Kalau ini sudah masuk ke keyakinan kelas yang disepakati. Kalau kita sudah punya kesepakatan kelas, maka kita ingatkan anak tersebut, kamu saat ini melanggar, kamu saat ini tidak memenuhi nilai yang mana, kesepakatan yang mana. Baru nanti diarahkan. Kira-kira gimana supaya tidak terjadi lagi seperti itu? Tidak ada sama sekali hukuman, tapi yang ada adalah tekad untuk tidak melakukan itu. Kita lihat saja Bapak Ibu, kita lihat saja apakah benar anak itu tidak akan melakukan hal itu atau tidak. Seperti itu. Satu lagi tadi kan titipannya, guru itu harus positif thinking terhadap anaknya. Saya yakin apa yang kita transferkan positif, maka yang diterima juga positif. Kalau kita yakin anak itu berubah, maka anak itu juga akan berubah. Tapi selipkan dalam doa-doa kita yang seperti tadi pagi diselipkan oleh Pak Kepala. Kita setiap sholat atau setiap ngajak disisipkan dengan doa untuk anak-anak kita. Ya salah satunya dengan bisa dengan pendekatan seperti itu. Itu aja Pak, ditutup aja. Ya, baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Nanti ada oleh-oleh mungkin ya Pak, ada refleksi diseminasi yang harus diisi oleh Bapak Ibu guru di alamat ini bit.ly/budaya positif refleksi. Nanti bisa kapan-kapan gitu mah. Jadi Google Form biasa merefleksikan diri acara diseminasi hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, saya bukan yang terbaik di sini, tapi sama-sama berbagi, sama-sama belajar. Tolong diingatkan gitu Bapak Ibu, karena ternyata belajar di CGB itu banyak tamparannya gitu. Yang tadinya merasa hukuman itu perlu, kok jadi nggak boleh. Yang tadinya penghargaan, bahkan pada saat laksar saya mendapatkan penghargaan terbaik, itu karena laporan laksarnya itu berkaitan dengan penghargaan meningkatkan motivasi belajar siswa. Ternyata di JGP salah besar. Penghargaan itu akan efektif jika dilakukan hanya dalam jangka waktu pendek. Boleh Bapak Ibu melakukan penghargaan, boleh Bapak Ibu melakukan memberikan penghargaan, tapi hanya sesekali, tidak untuk selamanya. Karena dampaknya hanya pada saat itu. Kalau penghargaan tadi dibahas oleh Pak Lugi, hukuman versus penghargaan, ternyata ada loh siswa yang dihukum oleh penghargaan, dan ternyata benar. Ada celotehan siswa yang bilang, Bu saya mah nggak dapat sertifikatnya, buat itu aja. Nah, hari ini saya terpamparnya, dan maka dari itu saya berdiri di sini pun bukan karena yang ahli, bukan, tapi ini adalah pengalaman saya salah besar gitu. Ternyata dari seorang manajer yang bisa mengarahkan anak didik kita menuju identitas sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Justina telah memaparkan keunggulan dari tiap-tiap pasien yang terakhir Bu Justina. Ya, saya juga berulang lagi karena saya sudah didahului Bapak Ibu Pak Supri tangan untuk saya lakukan. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak beserta Ibu. Dari awal acara kita mulai pukul 10 lebih 18. Oh, Bu Elis. Oh, Mangga Bu Elis. Mangga sebelum di
banyak sekali gitu ya inspirasi, membuka wawasan gitu ya berkaitan dengan bagaimana membudayakan positif kepada anak. Nah, di sini mungkin saya ingin berbagi pengalaman saja gitu ya, terus nanti bisa ditanggapi oleh Meng, misalkan oleh bapak-bapak yang lain. Karena yang tadi yang saya lihat di sini bahwa posisi kontrol guru itu kan ada 5 ya. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, yang pernah saya lakukan ini bingung gitu, apakah ini maksudnya kemana gitu ya. Nah, suatu hari mungkin kemarin pada waktu kegiatan pengumpulan tugas gitu ya dari anak, ada satu anak yang susah dihubungi gitu ya, beberapa kali tidak menyertakan tugasnya, tidak mengumpulkan tugasnya gitu. Pada saat ditanya ke wali kelasnya, ini anaknya gimana? Terus dalam kegiatan sehari-hari mungkin karena saya mengajar ke anak tersebut ya biasa-biasa saja gitu. Nah, sampai akhirnya saya visit ke anak tersebut gitu, menanyakan jadi di sini saya sendiri gitu ya pada waktu itu hanya menceritakan kisah saya selama dulu pada waktu sekolah gitu. Ini misalkan namanya A, misalkannya si A, kalau ibu mah dulu ini memiliki suatu kesalahan terbesar gitu ya, terus ada penyesalan gitu, kenapa ibu dulu waktu sekolah hanya termotivasi untuk menghindari suatu pernikahan gitu ya. Nah, setelah ibu lihat ternyata ada satu teori itu menyampaikan ke Abraham Maslow bahwa teori kebutuhan itu ada beberapa tahap. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga mendapat kasih sayang, yang keempat mendapatkan penghargaan, dan yang paling akhir adalah untuk mengaktualisasikan diri atau membuat diri kita itu berkualitas gitu. Nah, semata-mata ingin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sampaikan gitu ya. Ibu dulu itu nggak tahu apa sih hakikat belajar. Ibu nggak tahu sebetulnya apa sih manfaat belajar gitu. Yang ibu tahu bahwa dulu pada waktu SMA, ibu takut dikawinin ya gitu, karena terus terang saja setelah lulus SMP itu banyak yang ke rumah gitu ya, yang mau melamar ya. Nah, oleh sebab itu makanya sama orang tua juga dikasih tahu gitu. Coba kalau Elis gitu ya, kalau Elis misalkan nggak mau menikah berarti harus sekolah. Jadi sudah terekam dalam pikiran bahwa saya sekolah itu supaya tidak cepat-cepat menikah gitu ya. Itu yang pertama kesalahan besar yang saya alami dulu gitu. Terus pada waktu sekolah benar gitu, saya bisa mungkin 3 besar atau 5 besar masuk gitu, tapi tujuannya malu sama kabogoh misalkan ya. Nah, kenapa ibu punya motivasi seperti itu? Nah, menurut A, kenapa misalkan ya? Jadi istilahnya hanya menceritakan kisah ibu dulu gitu, jangan sampai apa yang ibu rasakan ini sama kamu juga ada rasa penyesalan gitu ya. Nah, itu yang pertama, mungkin berkaitan dengan ini. Apakah ini maksudnya kemana gitu ya? Karena kalau dari tadi bersama murid menganalisis seperti itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan yang tadi misalkan Neng memanggil gitu ya, memanggil siswa. Nah, ibu juga pernah dulu ada anak yang menyontek ya. Kebetulan ibu menyampaikan begini gitu ke anak. Dipastikan pada saat kamu melakukan suatu kecurangan gitu ya, kamu tidak akan bisa mengirimkan jawabannya. Nah, ibu sampai bilang kayak gitu, ternyata beneran ada 2 anak yang tidak bisa mengirimkan jawabannya. Ternyata mereka mengakui, Bu, maaf, saya ternyata membuat kecurangan. Astagfirullah, kata saya hanya, kenapa kata-kata saya itu langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya menyampaikan ke anak. Nah, berarti mungkin bisa jadi gitu ya, apa yang kita lakukan itu karena tidak berkah, karena kita tahu bahwa di sebelah kiri dan kanan kita ada malaikat.
mungkar dan nakir, yang siap mencatat setiap amal yang kita perbuat gitu ya. Nah itu di hadapan anak-anak yang lain gitu. Tidak melakukan hanya face to face seperti yang melakukan tadi. Nah mungkin apakah yang sudah dilakukan itu bagaimana gitu tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elis atas pertanyaannya. Kedengeran ya? Enggak. Kalau tadi dilihat dari langsung, sebenarnya kalau ditanya posisi kontrol guru yang mana, posisi kontrol guru manajer itu bisa masuk ke teman, bisa masuk ke pemantau. Jadi sesekali kalimat di modulnya itu sesekali kita bisa menjadi teman, sesekali bisa menjadi pemantau. Jadi kadang ya, memang menimbulkan kebingungan. Jadi sebenarnya posisi kontrolnya sebagai apa? Tapi kalau dilihat dari ceritanya tadi, saya rasa sudah masuk ke manajernya Pak ya. Nah, karena awalnya dimulai dari menstabilkan identitas siswa, tidak langsung menyalahkan, bahkan ibu menceritakan dulu kesalahannya. Berarti kan ada salah satu kalimat di situ, ibu juga dulu pernah kok melakukan ini. Gitu. Jangan sekali-kali malu mengakui kesalahan yang pernah dibuat dulu kepada anak. Karena kita juga pernah nakal pada zaman gitu kan. Nah, makanya stabil itu adalah langkah menstabilkan identitas untuk siswa. Saya tidak sendiri. Gitu. Ternyata ada yang pernah melakukan seperti ini, bahkan guru saya sendiri. Nah, apa yang bisa dipetik? Nah, tujuannya barulah validasi tindakan yang salah. Tadi ibu sudah melakukan, menurut kamu ini apa motivasinya ibu seperti itu, gitu kan? Artinya kan dua arah. Tidak melulu kalau ibu ceritanya hanya tentang perjalanan ibu saja, gitu sampai dia yang ngantuk, ya udah, itu baru hanya sebagai pendongeng gitu. Tapi kalau ibu mau memberikan pertanyaan, gimana ya menurut kamu, gitu kan? Artinya mengajak siswa. Inilah manajer itu membimbing, mengarahkan siswa untuk berpikir, kira-kira benar nggak tindakan ini, sesuai nggak dengan nilai-nilai yang diyakini. Karena pastinya setiap manusia itu sebenarnya putih kok, suci kok, gitu. Artinya baik kok. Pasti ada nilai-nilai yang diyakini, gitu kan. Nah, kita arahkan ke situ. Menurut kamu benar nggak sih? Gitu. Nah, itu sudah tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Bahkan sampai ketiganya mungkin menanyakan keyakinannya. Entah tadi diceritakan dulu di tahap ketiganya, menanyakan keyakinan itu goalnya adalah nanti gua akan tanya, nanti kedepannya kamu mau jadi seperti apa? Kalau misalkan dia sudah jawab, saya pengen jadi orangnya seperti ini. Nah, berarti harus kayak gimana kalau orang sukses tuh? Kalau saya mau jadi pemimpin, harus kayak gimana kalau orang pemimpin? Nah, gitu jadi. Ketika sudah sampai pada tahap 3, ketika sudah tahu tentang keyakinan goalnya dia hidup di dunia itu apa, ya sudah, kita tinggal arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi menggali, pokoknya guru tuh gali terus ke anak supaya mereka sendiri yang menemukan jawaban. Nah itu akan berdampak jangka panjang. Oh, jadi dulu saya begini bilangnya. Itu ibu. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama sudah terjawab ibu ya. Kalau yang kedua itu tentang apa tadi? Restitusi. Ya. Oh iya, nah itu Bu, mungkin untuk yang kedua jangan langsung di depan kelas menegur. Bisa nanti misalkan udah mau keluar kelas nih, ikutin dulu. Nah, sebaiknya kalau memang mereka langsung mengakui di depan kelas, saat itu dilakukan apresiasi. Wah, hebat nih, berarti jujur dia sudah mengakui. Sudah, stop sampai situ. Selanjutnya adalah treatmentnya adalah berbicara face-to-face. Seperti itu mungkin dari saya. Bapak ada tambahan? Ya, Bapak beserta Ibu, alhamdulillah pemberian acara dari awal sampai akhir jam 15.25 saudara telah
yang bapak-bapak, ibu-ibu hebat ini sampaikan. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua dan menjalani ya hidup biasa dengan banyaknya calon pemilihan dan sudahnya yang jadi pemilihan. Mudah-mudahan SMA Negeri 16 Garut atau SIPTIM lebih berkibar lagi. Dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AN 16 Garut.